Jadi, temper tantrum ini dapat terjadi jika seorang anak memiliki sebuah keinginan dan tidak dituruti oleh orang tuanya. Akibatnya, anak akan merengek, menangis, bahkan tidak segan sebagian anak akan sampai berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak. 1, 2, 3, come on! Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisepti Lestianti. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebut dengan temper tantrum. Jadi temper tantrum itu adalah bagaimana cara si anak menyatakan ketidakpuasan hatinya gitu. Jadi biasanya temper tantrum ini diderita oleh anak usia 1-4 tahun, yang dimana ia menyatakan ketidakpuasan hatinya yang ditandai dengan cara dia menjerit, dengan cara dia berteriak-teriak, dengan cara dia berguling-guling, bahkan dia dengan cara sifat yang keras kepala gitu. Dia ada juga yang anak di usia segitu dia hanya bisa menangis dengan menyatakan ketidakpuasan hatinya. Nah, lalu kita sebagai orang tua, kita harus tahu bagaimana sih cara mengatasi anak kita supaya bisa meredam emosinya dan menghentikan pemberontakannya gitu. Yang pertama, kita harus mengetahui sifat karakter anak kita. Karena apa? Ada terkadang ada yang orang tuanya itu memiliki sifat terlalu pesimis terhadap kedisiplinan yang longgar, maka akan membuat anak ini merasa apapun yang ia minta itu semua harus keturutan. Nah, dan juga ada yang orang tua itu sifatnya itu dia otoriter, yang dimana anaknya itu dikekang ataupun dikeraskan, sehingga anak itu akan merusak dalam perkembangannya. Selanjutnya, faktor penyebab temper tantrum pada anak usia dini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan perasaannya. Hal ini akan bertambah menjadi semakin buruk ketika kita sebagai orang tua tidak memahami perasaan anak. Pada akhirnya, anak akan mengungkapkan perasaannya dengan cara marah-marah atau menangis. Lalu yang kedua adalah pola asuh orang tua yang salah. Kesalahan orang tua dalam hal ini adalah cara mengasuhnya, entah karena terlalu memanjakan atau bahkan terlalu melindungi anaknya. Tidak jarang
jika orang tua menolak dan tidak menuruti keinginan anaknya. Pada akhirnya akan membuat sang anak merasa tidak disayangi lagi oleh orang tuanya karena permintaannya ditolak atau tidak dituruti oleh orang tuanya. Maka sang anak akan melampiaskannya dengan cara marah-marah. Dan yang ketiga adalah keinginan anak tidak dipenuhi. Temper tantrum dapat terjadi pada anak usia dini. Jika anak memiliki keinginan dan tidak dituruti oleh orang tuanya, akibatnya anak akan merengek, menangis, bahkan sang anak akan bergulung-gulungan di lantai. Oke, yang selanjutnya yaitu cara yang dapat diambil untuk mengatasi anak yang bersikap tantrum. Yang pertama, orang tua mengabaikan jika anak sudah mulai melakukan sikap tantrum. Kemudian orang tua bisa dengan cara memuji sikap yang lebih baik pada anak. Nah, hal tersebut dilakukan di depan orang lain. Dengan begitu, anak dapat mengurangi sikap tantrumnya tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu mengurangi stres pada anak dengan cara mengantisipasi sebelum anak tersebut stres. Contohnya seperti ini. Orang tua mengantisipasi jam makan anak. Apabila anak tersebut belum jam utamanya makan, tetapi orang tua harus membelikan kudapan karena rasa lapar yang sangat dapat memicu stres pada anak sehingga menimbulkan rasa tantrum tersebut. Yang ketiga yaitu hindari memukul atau mencubit anak ketika anak sedang mengalami tantrum. Orang tua bisa melakukan dengan cara mencium atau memeluk si anak. Nah, dengan begitu si anak tersebut akan merasa sangat diperdulikan oleh orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, anak-anak mudah melupakan sesuatu. Nah, dan lebih tertarik dengan hal-hal yang lain. Kemudian orang tua bisa mengantisipasinya dengan cara memberikan mainan yang sudah lama tidak mereka mainkan, atau memberikan cemilan kepada anak tersebut. Nah, dengan begitu anak akan lebih merasa tenang. Selanjutnya yaitu yang kelima atau yang terakhir, yaitu saat si anak sedang dalam sikap tantrum, orang tua diharapkan untuk tenang dan tidak berteriak atau memaksa si anak untuk menghentikan amukannya. Karena sikap yang tenang dapat membantu untuk mengatasi sikap tantrum pada anak tersebut. Nah, kemudian orang tua juga bisa melakukan mengajak si anak ke tempat yang sepi dan tenang untuk mengatasi tantrum tersebut. Nah, dengan begitu si anak akan lebih tenang untuk mengatasi tantrumnya tersebut. Selanjutnya ialah treatment. Anak pada kasus ini memiliki latar belakang keluarga dengan kedua orang tua yang sudah berpisah. Ibu tak lagi ada di sampingnya, sedangkan ayah lebih sering meninggalkannya di rumah jika ayah bekerja, sehingga intensi pertemuan dengan anak sangat sedikit dalam sehari, hanya jika makan siang dan sore ketika
pulang bekerja, ayah dapat bertemu dengan anak. Ia di rumah hanya bermain bersama-sama temannya teman-teman sebayanya, dan sudah terbiasa begitu mulai usia menginjak 3 tahun. Ayah anak tersebut terlalu banyak memberikan keluasan pada anak dan membiarkan sikap mengamuk anak serta selalu menanjakan dengan sikap tersebut menjadikan penguatan bagi anak untuk semakin sering mengamuk jika keinginannya tidak terpenuhi. Untuk mengatasi kebiasaan mengamuk atau tantrum anak usia 3 tahun pertama melalui pendekatan behavioristik. Hal ini karena seperti yang sudah ditemukan sebelumnya bahwa tantrum ini merupakan perwujudan atau ekspresi emosi yang diwujudkan melalui tingkah laku seperti mengamuk, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Mengatasi kebiasaan tantrum ini dapat dilakukan dengan pendekatan behavioristik karena tantrum ini sendiri merupakan respon dan stimulasi baik itu secara internal maupun eksternal. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.